Dan mohon syukur dan berkah selalu kepada rekan Alfat. Amin. Selamat hari Sabar. Boleh saya persilakan. Pakai apa? Baik, saya dikasih waktunya berapa menit, Kang? 5 menit cukup. 10 menit atau 10 menit. Baik. Nggak lama, saya biasanya nggak lama ya Kang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman, rekan-rekan, dan rekanita, juga sahabat kami dari Kang Ansor dan juga dari PC PMII, sahabat Fajar, sahabat Muhammad Fajar, Fajar Satria, juga dari PC PMII sama sahabat Rahmat Hidayat dan kesepuhan Ibnu Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustad Ali Muhaimin. Mudah-mudahan sehat semuanya, dan beliau ini adalah pembina saya dulu. Ya, sebelumnya perkenalan dulu nggak nih? Tuh, udah nggak perlu ya? Nggak perlu. Perlu kan? Oh, perlu. Baik, saya Muhammad Nasir Anwar ya. Ini teman-teman dari semua desa ada? Rekan-rekan dari desa Banjarsari ada nggak? Ya ada. Nggak. Ada. Kak Rekanita Risma ada? Ada. Rekannya dari Banjarsari ada nggak? Pandi. Oh iya, Kang Andi. Kadia pangarsa. Kadia baturan abi heureun ya. Sieun. Oke. Kang Adi kan. Ya. Baik, waktunya 5 menit yang diberikan dari panitia, tidak panjang, tapi mudah-mudahan ini jadi semangat buat saya khususnya, juga buat kita semua. Saya itu dijabri sama ketua yang telah dilantik tadi, Najmi Husain Al Hasani apa Husain Al Balawi, ya, meminta untuk menjadi narasumber. Saya baca semuanya dari atas sampai akhir nih, gitu, dibaca semua. Ternyata diminta buat menceritakan tentang sejarah berdirinya atau terbentuknya IPNU atau IPPNU di Kecamatan Banjarsari khususnya. Memang pada waktu itu ketika sedang gencarnya dari Majelis Wakil Cabang itu untuk mengaktifkan para banom-banomnya gitu ya. Ya, di antara salah satu banomnya ya yang paling awal di bawah MWC itu adalah di Ansor gitu. Itu sedang digencar supaya bangkit yang sebelumnya tidur lama ya, begitu ya Kang ya, gitu. Akhirnya saya dengan rekan Rahmat itu dihubungin oleh sahabat Fajar Satria ini, ya mungkin atas dasar rekomendasi gitu. Kita dulu ngelewat bareng ya Kang ya. Ya. Lupa saya. Oh, lupa. Ya. Ya. Kita bareng gitu. Kemudian kita dipanggil gitu, yang sebelumnya saya juga ikut mensukseskan walaupun belum pernah PKD, tapi ikut melaksanakan PKD gitu di kepanitiaan PKD GP Ansor. Kalau tidak salah 2018 juga, tapi di awal ya Kang. 2017 itu di awal. Nah, setelah itu kemudian ada konferensi gitu. Konferensi saya juga sempat
dicatat sebagai sekretaris gitu, sekretaris Ansor pada waktu itu, ya. Menjadi sekretaris Ansor pada waktu itu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dulu ketua MWC-nya pakai Haji Ahmad Dahlan. Beliau kemudian mungkin komunikasi dengan rekanita Ulfatus Saadah gitu, ingin mengenjot kembali IPNU dan IPNU di Kecamatan Banjarsari. Komunikasi, kemudian komunikasi dengan sahabat Ansor juga, akhirnya kami dipanggil gitu. Kami dipanggil ke rumah beliau gitu untuk berbicara tentang bagaimana supaya IPNU ini bisa bangkit kembali. Gitu. Akhirnya fix, kemudian kita dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan dikumpulkan semua sahabat, rekan-rekan kita, kumpulkan yang sama sekali dari nol, kita tuh nggak tahu apa itu IPNU dan IPNU. Nah, dulu ketua PC-nya Kang Yudi Riyadi, ya. Kang Yudi Riyadi ketua PC-nya. Kemudian kita komunikasi dengan beliau, beliau menyarankan supaya silaturahmi ke IPNU Baregbeg. Gitu. Kemudian kami ke sana mencari informasi tentang bagaimana itu IPNU dan bagaimana untuk melaksanakan pengkaderan di IPNU IPPNU. Itu komunikasi dengan ketua PAC Baregbeg, dulu bertemu dengan rekan Muhaimin yang sekarang aktif di SMK, ya di SMK, Kang Emin gitu panggilannya, Kang Emin. Saya minta berkas, soft file, akhirnya dikirim sebundel, bentuknya soft file. Ini gimana? Tapi saya nyontoh aja jiplek dari sana, cuma diganti kecamatannya saja, gitu. Diganti kecamatannya saja. Akhirnya kita upaya untuk membuat administrasi, gitu. Dibuatlah administrasi perlengkapan buat kegiatan pengkaderan pertama di IPNU. Dan dari itulah perjalanan yang saya kira belum tahu sama sekali, termasuk belum pernah baca sebelumnya tentang IPNU, IPPNU, dan belum pernah dengar. Tapi tiba-tiba dipanggil, kemudian dipaksakan untuk menjadi gitu ya, supaya tumbuh. Dan akhirnya karena kerjasama dari rekan-rekan semuanya, kita upaya. Dan yang paling penting dulu adalah ketika sahabat Ansor, GP Ansor itu sedang booming pada waktu itu, akhirnya kita koordinasi kerjasama dengan sahabat Ansor di berbagai daerah desa, dengan mereka memberikan rekomendasi beberapa kader-kader, calon-calon kader IPNU dan IPNU. Akhirnya sahabat-sahabat Ansor itu memberikan nama-nama, menyetorkan. Satu karena dukungan MWC-nya kuat, kemudian kerjasama antara calon IPNU, belum jadi IPNU nih ya, calon IPNU dan IPPU-nya juga kuat. Akhirnya para sahabat Ansor itu ikut juga mencari, gitu, mencari bibit-bibit daripada IPNU dan IPPNU. Dan dalam singkat waktunya terdata lah gitu dalam sejarah menurut rekan siapa namanya dulu tuh, Yudi Riyadi gitu, sepanjang beliau menjadi ketua PC IPNU, inilah satu-satunya pada waktu itu sebuah kebanggaan dari PC juga, peserta Makesta terbanyak di luar pondok pesantren gitu, di luar pondok pesantren dengan peserta hampir 200 orang. Dan termasuk salah satu pertama alumninya adalah Kang Ali Muhaimin ini. Itu dulu beliau masih gondrong, ya. Dulu masih gondrong karena belum masuk ke dunia pemerintahan. Masih saksi dulu ya. Ya. Kang Ali Muhaimin, dan dari Lampung itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Nah, dari situlah mulai tumbuh. Lakbok tumbuh, kemudian Purwadadi tumbuh gitu. Dengan kita kolaborasi terus antara Banjarsari dan kecamatan yang lainnya. Dan alhamdulillah untuk Ciamis Selatan, IPNU dan IPPNU-nya semakin berkembang
Gitu. Itu singkat sekali perjalanan sejarah IPNU dan IPPNU dari Kecamatan Banjarsari. Dan setelah kegiatan Makesta pertama, dengan komunikasi, dengan kerjasama dari rekan-rekan semuanya, maka terlaksanalah beberapa kali kegiatan Makesta sampai berangkatan-angkatan. Berapa angkatan Kang Ali dulu? 8 angkatan gitu. 8 angkatan kali. Kalau setelahnya itu enggak nyampe ratusan lagi Kang gitu, karena sudah tersaring di awal gitu ya, karena sudah tersaring di awal cuman puluhan, tapi alhamdulillah gitu pelaksanaannya juga lancar. Tentu kolaborasi Banser, Ibu Muslimat, Bapak MWC gitu, Ibu Fatayat, dan rekan-rekan atau sahabat dari GP Ansor juga sama ikut andil dalam penyuksesan tersebut. Ya, ini sejarah yang saya kira sangat sulit dilupakan dan harus dikenang selamanya gitu. Tentu daripada perjuangan rekan-rekan semuanya dalam menghidupkan IPNU dan IPPNU Kecamatan Banjarsari. Tentu dengan orang-orang yang mendukung dari kegiatan tersebut, salah satu dari IPPNU yang sangat kuat itu adalah Mbak Ulfatu Saadah. Ya, Ulfatu Saadah namanya? Ya, Mbak Ulfatu Saadah. Kalau tidak ada Mbak Ulfatu Saadah mungkin kita bingung juga, karena beliau satu-satunya juga kader IPPNU pada waktu itu, Mbak. Ya, satu-satunya gitu. Ini keren sekali, saya kira itu. Ya, artinya teman-teman juga, rekan-rekan semuanya, ya, rekan-rekan semuanya, jangan patang semangat. Tentu yaitu teman-teman, rekan-rekan semuanya tidak sendirian. Kanan kiri kita, depan belakang kita itu banyak sekali dukungan. Tinggal bagaimana fleksibilitas kita dalam merangkul mereka semuanya gitu. Tinggal teman-teman, rekan-rekan semuanya jangan ragu ataupun jangan kaku untuk tetap bergaul dengan semua kalangan. Insya Allah IPNU dan IPPNU semakin dikenang di masyarakat, utamanya adalah di kalangan pelajar yang ada di Kecamatan Banjarsari. Gitulah ya, cukup ya 5 menit karena waktunya juga Masih kurang. Kira-kira teman-teman bilangnya teman-teman rekanita ya, rekanita dan rekan ini ada hal-hal yang ingin disampaikan tidak terkait bagaimana sih misalkan kesulitannya apa pada waktu itu gitu, kendalanya apa gitu. Kendalanya mah yang paling saya rasakan itu ketidaktahuan gitu, ketidaktahuan, kebelum pahamnya apa itu IPNU dan apa itu IPPNU gitu. Bahkan teman-teman yang menjadi panitia pada waktu itu belum Makesta sama sekali, kecuali Mbak Ulfatu Saadah, kecuali Mbak Ulfa aja itu. Makanya ketika pelaksanaan Makesta ya panitia ya peserta gitu, yang menyiapkan peserta, yang menyiapkan segala macamnya juga mereka adalah peserta gitu. Biasa dikasih sertifikat gitu. Sama gitu. Dan akhirnya terbentuklah kepengurusan IPPNU pada waktu itu Mbak Barokatul Muawanah gitu. Itu hasil daripada pemilihan pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan IPPNU-nya sama Mbak Astiah ya, Astiah Cahyaningsih gitu. Saya kira cukup. Untuk selanjutnya mungkin nanti disampaikan oleh rekan-rekan yang lainnya. Gitu ya. Makasih Kang siapa? Lupa namanya. Kang Alvin Nurlian saya. Oke, makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan kepada tadi karena dia juga bilang bahwa Kang Alwi itu salah satu pembina di PHC Banjarsari seperti itu. Maka dari itu kita harus dapat ceritanya bagaimana awal mula menjadi apa ya, ikut menggerakkan
organisasi itu berbentuk juga menjadi pembina di awal. Langsung Vi. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotimahnya saya ikut yang depan biar nggak terlalu lama. Jadi yang kami hormati, siapa ini ketua ini ya? Saya kurang begitu paham serius ini masalah Hipnu IPPNU, saya kurang paham. Yang kami hormati Pak Ketua Hipnu IPPNU, yang saya tahu Nazmi pokoknya. Terus dulu ada setelahnya itu Alfi, saya pernah dengar juga Mbak ini pernah jadi ketua Hipnu itu. Yang kami hormati juga di sini ada ketua MDS Kang Ali, sekaligus mungkin nggak tahu nih alumni atau apa ini. Nah, kalau di itu jadi apa ini? Beliau sekarang sesepuh gitu ya. Tapi kalau di Ansor jadi ketua MDS Majelis Rizalul Ansor Majelis Zikir dan Sholawat Rizalul Ansor. Kemudian ada yang kami hormati juga sahabat ini. Jadi kalau di Ansor itu sahabat saya semua, ini sahabat Ali Muhaimin, sahabat Rahmat Hidayat, sahabat Fajar, juga sahabat Nasihin. Walaupun di sini jadi mantan ketua itu ya. Dulu sahabat saya semua yang dulu juga memprakarsai Ansor itu. Saya sendiri, nama saya Muhammad Alwi. Saya sekarang masih di Ansor. Mungkin mungkin masih agak lama di Ansor. Karena kalau mau ke NU, selain memang NU agak berbau-bau kiai gitu ya. Jadi kayak kurang pantas itu mau ke kiai sana, mau ke Ansor udah terlalu tua gitu kan. Mau ke kiai juga bingung itu kiai semua. Kita nggak ada basic kiai. Sedikit cerita bahwa sebenarnya zaman Ansor itu seperti katakan tadi oleh sahabat Nasihin, bahwa Ansor dari dulu sudah ada gitu. Ansor, Banser, Fatayat dari dulu ada sejak zaman mungkin nenek kita atau apa. Cuman hanya tidak terstruktur seperti sekarang gitu. Bisa jadi Ibnu pun IPPNU juga ada. Saya pernah ketemu kiai itu yang pernah mengatakan ya mewakili Ibnu atau IPPNU zaman dulu banget gitu. Tapi saya nggak ngerti soalnya zaman dulu itu yang namanya organisasi jangan dibayangkan seperti sekarang gitu. Anda bisa ngumpul seperti ini, jangan dibayangkan seperti itu. Zaman dulu sangat berbeda. Saya tahu betul orang-orang tua kita itu dulu dari Ansor, sering bikin jaket Ansor itu ya, sering ngikuti Fatayat dan sebagainya. Tapi yang nggak pernah ketemu nggak gimana ketuanya pokoknya ada, pokoknya Kang Ali, karena Kang Ali misalkan ya, anggap Kang Ali paling rajinnya udah jadi ketua lah pokoknya lah itu. Anggap siapa namanya Mbak, saya kemarin kenalan lupa lagi, Mbak Sani misalkan paling aktif ya ini nanti jadi ketua, pokoknya baik gitu aja. Pokoknya kalau nanti disuruh ke kabupaten mau ya berarti udah itu aja lah pokoknya. Nggak ada organisasinya gimana, termasuk dulu pun Ansor begitu. Bahkan setelah orang-orang hebat dalam arti orang-orang kuliah, orang-orang ikut organisasi PMI, orang-orang Banjarsari itu banyak orang hebat tapi kemudian tetap tidak terstruktur itu, baik di MWC ataupun di PAC Ansor juga sama. Sampai kemudian kalau nggak salah mulai di strukturisasi Ansor itu diperbaiki sejak zamannya Gus Nusron Wahid. Nusron Wahid apa ya? Iya, Gus Nusron, saya lupa namanya. Itu sejak beliau menjabat jadi ketum Ansor itu mulai diperbaiki. Dari sana, dari pusat dulu gitu, dari pusat kemudian sampai ke sini-sini. Nah, di sini salah satu yang kemudian kena imbasnya. Tetapi kadang-kadang kan dalam sejarah kita kadang-kadang nggak terplanning itu. Zaman dulu sebenarnya nggak ada planning apa-apa. Kang Fajar ini dulu senengnya sholawatan, intinya gitu. Dulu senengnya sholawatan. Oh iya. Kalau dulu sampai jadi vokalis gitu. Jadi karena seneng sholawatan, kan jaringannya kalau sholawatan itu satu kecamatan itu. Kemudian seneng ngaji juga, seneng ngaji.
nggak bisa ngaji ya. Jadi salah satu hikmahnya itu seneng ngaji, seneng sholawatan, sehingga temannya itu di mana-mana. Nah dari situ kemudian gabunglah diantaranya itu dengan orang-orang Sindang Sari gitu. Ngobrol, kita kok makin banyak itu. Jadi dari dulu sholawatan udah ada, cuman tidak tergabung di MDS gitu intinya. Nah dari situ, dari sederhana banget, ngobrol di depan masjid, yuk kita ngapain sambil ngopi dan sebagainya, lama-lama yuk bikin organisasi gitu. Tapi dari dipikir-pikir lagi, kalau bikin organisasi itu berat itu. Artinya kita harus mulai dari nol, harus mikirin ADART dan sebagainya. Akhirnya mikir lagi, kenapa yang nggak ada, kenapa tidak menghidupkan yang ada ya. Akhirnya terpikir jadi Ansor. Ya sudah, kita bagaimana kalau menghidupkan Ansor ya. Dipikir lagi kayak tadi, kira-kira mungkin tidak Ansor dipikir, kemudian sowan, akhirnya terbentuklah orang-orang yang nggak jelas, pokoknya waktu itu yang nggak jelas itu. Ada yang apalah, tukang apa yang nggak ngerti Ansor sama sekali akhirnya. Tapi dari situ akhirnya intinya kita akhirnya menjadi membulatkan tekad bahwa kita akan menghidupkan Ansor. Caranya apa? Yang orang nggak ngerti semua ya digali. Caranya digali, silaturahmi ke sana sini yang para pengurus dan sebagainya. Intinya terbentuk Ansor lah. Tapi saya cerita itu sebenarnya apa ya? Di sisi lain itu kelihatan keren gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya di realnya ya sama seperti adik-adik ini, seperti rekan-rekan di PPN. Kita jalan itu ya terseok-seok dengan ketidakjelasan itu sebenarnya. Modalnya apa ya? Modalnya cuma semangat doang gitu. Cuman semangat ingin punya organisasi, membayangkan kalau organisasi bisa begini. Setelah jadi organisasi ternyata bingung gitu mau ngapain gitu. Makanya silakan nanti nanti yang lain yang cerita lah masalah itu. Tapi intinya organisasi ataupun apapun saya kira lebih mudah itu, walaupun tetap ada kesulitan, kalau dibilang sulit gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam organisasi satu itu mau menempuh proses itu doang. Jadi Anda itu mau mendirikan organisasi, mau memulai organisasi, ataupun sekarang menjalankan organisasi yang sudah ada, syaratnya cuma mau menempuh prosesnya, itu aja. Saya yakinkan tidak ada orang pintar zaman dahulu. Saya sering cerita, jangan membayangkan sahabat Fajar seperti sekarang memimpin PMI di PC. Terus jangan bayangkan Kang Ali, atau mungkin dulu Kang Ali pasti pun sama. Saya dengar Kang Ali dulu ya. Kang Rahmat. Jangan dulu Kang Rahmat, jangan pikir Kang Rahmat dulu sudah seperti ini. Jangan dulu Kang lihat itu udah jadi seperti ini, enggak. Mereka ini adalah orang-orang yang mau melakukan proses itu aja. Tapi jangan kita kan taunya Kang ini udah begini, udah keren. Dulu enggak sama sekali. Dulu itu lebih kucel dari anda ya. Lebih kucel, lebih bingung, bisa jadi lebih bingung karena dulu jangankan ikut seperti ini, belum pernah ikut apa-apa ya. Yes. Tetapi dari kebingungan itu kemudian mau melakukan proses yang misalkan nggak tahu apa ya dicari. Mau melakukan apa belum tahu, cari siapa yang tahu itu. Sama seperti tadi mau konferensi atau apa bahasanya, Makesta. Mau Makesta nggak tahu, ya diarahkan ke yang tahu itu. Tapi semua itu hanya melakukan proses. Kalau sanggup mau melakukan proses, hampir semua itu hampir kayak ternyata setelah dilakukan nggak sulit-sulit amat gitu loh. Nggak sulit-sulit amat ternyata itu. Tapi yang sulit kan melawan ego kita itu, melawan rasa malas, melawan ego, melawan macam-macam hal-hal yang sifatnya itu ngeblok diri kita. Dan hampir semua menurut saya itu asal sederhananya kita kan ya hampir sama lah, tamat-tamatan SMA. Sekarang masih SMA ini. Ada yang SMA tuh udah tamat-tamat semua. Ya sama, dulu Kang Fajar masih tamatan SMA pertama kali. Kang Rahmat juga sama, masih SMA juga. Masih sekolah. Belum kuliah sama sekali. Oh lagi kuliah.
Jadi kita itu hampir sama dulu itu. Cuman kita ya itu tadi karena ingin dan mau. Nah, saya kira kalau tugas Anda ini kan sudah tidak mulai jadi pionir ya. Sudah tidak lagi babat alas bahasanya. Bukan perintis. Artinya apa tadi, bukan berarti tidak ada perjuangan, tidak ada masalah. Justru masalahnya sekarang jadi banyak lagi. Ada ego, ada macam-macam. Tapi saya yakinkan asal Anda mau menempuh proses yang kelihatan berat sekali itu, asal tempuh prosesnya itu ya ternyata cuma gitu doang gitu. Oh ternyata cuma begini saja ya. Jadi maksud saya sudahlah, teori-teori yang tinggi-tinggi itu silakan dibaca, silakan dipelajari untuk sendiri. Yang lainnya kalau di organisasi itu cuma mau melakukan aja. Pengen kayak gini, silakan cari tahu apanya gini, tempuh aja, sederhana. Yang tidak boleh adalah mengangankan sesuatu yang tinggi, Anda sendiri nggak mau ngikutin proses, itu repot ya, dalam hal apapun itu. Makanya banyak orang-orang nih, Anda boleh lihat nih, ada orang-orang yang tadinya seakan-akan punya potensi besar, tidak jadi apa-apa ya. Itu dalam hal apa silahkan lihat, Anda boleh cermati di pelajar-pelajar nanti lihat. Tidak semua orang-orang yang anggap Anda pintar saat ini, paling pintar bahkan, silahkan cek. Paling pintar baik di SD, di SMP, di SMA, menurut Anda itu paling pintar, pada suatu saat paling sukses tidak mesti, tidak selalu linear. Lihat cara dia nanti menjalani hari-hari setelahnya itu. Apakah semangatnya itu sanggup dia lanjutkan ataupun tidak? Apakah dia kalau ada kesulitan dia berhenti atau jalan? Kalau ada meraih sesuatu dia itu mudah menyerah atau tidak? Itu kunci-kunci yang itu mungkin nggak tertulis oleh pelajaran-pelajaran, tapi itu menjadi hal paling penting. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, dalam hal organisasi dan kepemimpinan cuma dua yang perlu digali. Yang pertama, Anda harus punya namanya hard skill yang sifatnya teknis, apapun itu. Dalam organisasi apapun, dalam perusahaan apapun, dalam PT apapun itu, Anda harus punya hard skill yang sifatnya teknis. Anda bisa komputer, Anda bisa matematika, Anda punya keahlian apa. Tetapi tidak semua orang, kenapa tidak semua orang yang bisa hard skill kemudian sukses? Karena kurang satu lagi, nggak seimbang, namanya soft skill. Soft skill adalah metode yang sifatnya itu nggak kasat mata, misalnya kayak metode persuasi orang. Anda susah ini nyari ilmu-ilmu kayak gitu. Bagaimana kemudian Anda bisa misalkan memimpin, sehingga pernah ada orang nanya ke saya, Kang, pemimpin itu dilahirkan atau dilahirkan atau dibentuk? Bagi saya yang pernah, baik saya di birokrasi pernah, di PT-PT pernah, di organisasi pernah, itu memang ada dua orang itu. Ada dua orang yang memang dibentuk dari nol sehingga dia jadi pemimpin, ada yang tidak. Tetapi saya yakinkan kepada Anda, baik yang dibentuk maupun yang tidak, itu semua itu orang yang mau berproses. Bahkan nih, semua orang yang jenius yang oleh Anda dianggap jenius, itu di belakang itu mereka usahanya itu melebihi yang pernah Anda pikirkan. Anda boleh baca semua orang-orang jenius, orang-orang ahli apapun yang Anda anggap jenius, misalnya sampai Einstein, para ilmuwan, para olahragawan, para apapun. Orang-orang itu yang dianggap jenius itu prosesnya di luar batas manusia biasa. Yang repot kan seperti kita, udah nggak jenius-jenius amat, nggak mau berproses. Itu yang repot. Anda yakinkan ada orang kemudian laduni dan sebagainya. Ada cek orang-orang laduni adalah orang-orang yang mungkin Anda nggak pernah lihat belajarnya sebenarnya. Anda nggak pernah lihat belajarnya itu. Siapa? Pokoknya silahkan Anda temui orang yang paling hebat. Baik itu dari atlet, silakan baca. Orang-orang yang jenius silakan baca bagaimana mereka berproses. Orang-orang taunya apa? Orang ini hebatnya itu bagian menciptakan keajaiban. Tiba-tiba ada atlet, tiba-tiba didewa-dewakan. Tiba-tiba ada atlet yang begini sebenarnya. Kita nggak tahu prosesnya itu. Kita tahunya itu orang ini bikin keajaiban.
orang ini bikin menemukan ini dan sebagainya. Karena apa? Kita itu lebih terkagum-kagum dengan hasil, dengan hasil. Nah, Anda organisasi itu pentingnya rekan-rekan adalah Anda belajar berproses itu di sini. Nah, silahkan gunakan oleh Anda apapun. Makanya saya bilang selalu kayak gini, kalau ada merasa hebat masuk organisasi ingin jadi ketua, merasa hebat organisasi ingin jadi apa, sebentar dulu, bukan nggak boleh. Kasihan yang berproses itu, yang berproses lama Anda nggak hormati, yang berproses lama jadi tidak ada gunanya seakan-akan. Seperti itu. Jadi saya kira ya silakanlah masalah kayak gitu digali oleh orang lain. Yang penting saya pesennya itu aja. Silakan gunakan organisasi di Ibnu dan di Ansor. Nanti setelah ini jadi Ansor ya. Mungkin kedepannya Ansor Banser atau Ansor Fatayat gitu. Gunakan untuk berproses itu aja. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk dan selanjutnya ada sahabat padan. Ya, memang dulu rekan atau rekan apa itu kader Ibnu? Apa itu kader Ibnu? Dan telah menjadi aktor ataupun PMI itu sebenarnya menjadi sahabat. Untuk sahabat pelajar Demisioner Ketua PT PMI 2022-2023 silakan untuk langsung. Tapi sebelumnya dulu kan pernah juga menjadi apa ya, salah satu bagian kesibukan rekan-rekan berdiri, bukan berdiri apa ya? Nah, terus sekarang sudah menjadi demisioner. Nah, bagaimana sih strategi dan teknik pengembangan organisasi bagi Ibnu PPNU dalam berjejaring supaya jaringan kita bagi tingkat kecamatan misalnya? Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang saya hormati para pembina, para mantan ketua, dan juga para pengurus pembinaan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Banjarsari yang baru saja dilantik, disahkan, di-PA, diikrar. Semoga senantiasa rekan-rekan kita semuanya bisa istiqomah, bisa konsisten, bisa menjalankan roda organisasi sampai akhir kepengurusan, karena ini menjadi amanah mutlak organisasi. Ketika berorganisasi ada satu hal yang harus dan patut sahabat rekan-rekan kita itu ketahui. Apa coba? Yang paling sakral dalam organisasi ketika hari ini tadi, rekan-rekan kita itu sudah ikrar, sudah beat, dan sudah janji dari mulai tadi dilantik sampai nanti akhir pengurusan, sedikit pun rekan-rekan kita tidak boleh keluar dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab sebagai pengurus pimpinan anak cabang Ibnu dan juga IPPNU Kecamatan Banjarsari. Itu ikrar itu menjadi berat organisasi. Bahwa mau apa ya, jejaring. Oke. Tadi sedikit mengulas sejarah mungkin ya. Dulu memang dari mulai kita sedikit dari kajian kitab Idotun Nasihin kalau tidak salah. Sebelum ke Ansor, sebenarnya kita itu galau pada waktu itu. Pasca lulus SMA, ya biasalah kayak rekan-rekan kita pasca lulus SMA mau kemana, mau berorganisasi, mau kerja di mana, atau mau lanjut bingung, mau kuliah atau bingung. Nah, masih kelintang-kelindung lah, atau masih bingung. Nah, pada waktu itu sebenarnya yang gagasan pertama yang
harus dibentuk itu karena saya masih tingkatannya pelajar, ya IPNU IPPNU, dan itu nggak tahu IPNU IPPNU itu apa. Gitu. Nah, ketika bertanya-tanya, ketika diskusi, ayo kita bentuk IRMA dulu. Kenapa IRMA? Di NU juga ada IPNU IPPNU. Lah, ketuanya siapa ya? Bingung ya di situ. Karena yang kecil hanya saya saja, yang lainnya udah sepuh-sepuh semua kan. Ada dari tukang, pokoknya geng-geng apa pedagang semua yang ngaji. Ada tukang cilok, ada susu murni, ada tukang keripik, ada tukang stempel. Ada Mas Alwi yang pulang dari kota, terus ada siapa lagi? Saya yang berkecil bingung. Saya mau ikut orang tua, malu masih kecil. Ketika bareng sama teman-teman udah pada keluar kota, hanya ada Nasin sama Kang Rahmat. Itu masih bocil lah di pondok. Itu masih agak sedikit minhum lah pada waktu itu. Nah, kita membangun jejaring. Ketika membangun jejaring di organisasi di IPNU IPPNU, khususnya Kecamatan Banjarsari. Kuncinya apa? Kuncinya kita mau silaturahmi. Itu contoh yang pertama sahabat-sahabat kemarin lakukan ketika menjelang pelantikan. Sahabat-sahabat itu sudah tepat dan sudah benar melakukan konsolidasi organisasi, silaturahmi ke keluarga besar Nahdlatul Ulama, melakukan silaturahmi dan juga koordinasi kepada para pembina, melakukan silaturahmi kepada lintas organisasi, misalkan dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Persis, PUI, dan juga para instansi, karena hierarki organisasi hari ini memang sudah betul-betul ditata, berbeda dengan yang dulu. Aku pernah bilang kepada ketua IPNU dan juga IPPNU waktu di Patagoran kemarin bahwa ketua itu ketua kecamatan yang selevel seleting dengan camat, meskipun ranahnya kalian itu pelajar. Tapi kepengurusannya rekan-rekan IT itu di kecamatan, wilayahnya kecamatan, bukan ranting, bahkan bukan dusun. Gayanya udah levelnya udah tinggi, bukan cangkring. Tapi kecamatan Banjarsari, saleting ketika keluarga besar NU, ya lettingannya kita selevel dengan ibu ketua muslimat, ibu ketua fatayat, ibu ketua tanfidiyah, itu ketua-ketua kecamatan. Nah, itu hierarki organisasi seperti itu. Nah, ketika hari ini sahabat-sahabat udah ikrar, ayo semangat, karena rekan-rekan kita, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita itu ketika sudah ikrar, rekan-rekan kita itu hari ini sudah dicap sebagai aktivis NU, pelajar NU. Mau tidak mau, sebagai aktivis NU ya harus siap. Harus siap. Pokoknya jangan main terus. Ketika sudah berorganisasi, ayolah fokus berorganisasi. Daripada galau, daripada enggak ada pekerjaan dan lain sebagainya, sambil melatih. Betul apa yang dikatakan Mas Alwi. Nanti ada masukan saya juga ke Kang Najmi, Ketua Najmi, bahwa galilah potensi-potensi yang ada di kader-kader IPNU IPPNU Kecamatan Banjarsari. Masa sekelas kader IPNU IPPNU nggak ada yang bisa kiroat misalkan, nggak ada yang bisa jadi MC, nggak ada yang bisa menjadi apa penampilan-penampilan apa yang nanti akan kita tampilkan misalkan seperti itu. Maka wadahilah organisasi sekreatif mungkin. Nah, ini tugas ketua berat baik IPNU maupun IPPNU. Nah, nanti setiap struktural kan udah masing-masing nih. Bangun jejaring sebanyak-banyaknya, setidaknya ya minimal di Kecamatan Banjarsari aja. Di Kecamatan Banjarsari aja kalian itu dikenal. Siapa sih ketua IPNU? Najmi. Siapa sih ketua IPPNU? Rini. Jadi tahu, nggak hanya keluarga NU saja yang tahu, tapi di luar dari konteks KBNU itu tahu. Minimal tahu namanya ketua IPNU dan ketua IPPNU. Apalagi pengurusnya dikenal semua. Karena kalau tidak silaturahmi, mana mungkin kita akan bisa dikenal. Kalau tidak mengenalkan, mana mungkin. Nah, itu bentuk dari pengenalan tadi. Nah, berapa persen yang kira-kira masih sekolah? SMA, SMK? Masih ada nggak? Udah keluar semua kan?
Ada yang mantan ketua OSIS nggak? Ariel. Perempuan ada nggak rekan kita? Oke. Nah, di samping itu rekan-rekan kita tadi apa ya? Mau jejaring siasah mengenai tentang siasah katanya politik. Kalau saya nggak tahu, Bang Andi yang tahu, Bang Andi yang tahu politik, saya mah enggak. Tapi pepolitikan, apakah ilmu IPPN itu nggak boleh mengenal politik? Wajib, harus tahu, harus paham, biar nggak dipolitisir. Nah, ruang-ruang strategis, ruang-ruang yang sekiranya nanti bisa dimasukkan oleh IPNU, IPPN, mohon koordinasi secepatnya. Ketika nanti misalkan Tesani sebagai penyelenggara di sini, staf penyelenggara, ada Kang Andi, ada Kang Alwi. Nah, senior-senior IPNU, IPPN di Banjarsari udah banyak saya kira. Tinggal apa susahnya kita koordinasi, apa susahnya kita komunikasi, apa susahnya kita menjalin hubungan keorganisasian untuk baik itu kepentingan organisasi khususnya maupun untuk kepentingan rekan-rekan kita itu sendiri. Misalkan yang tidak kuat di rumah pasti keluar kota, kan habis pengurus kita. Misalkan kayak pengurus yang kemarin misalkan bubar semua, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ketua tanggung jawab besar ini, bagaimana nanti ruang-ruang LIPO melingkar itu harus diperbanyak, ruang diskusi, pertemuan informal harus diperbanyak kira-kira rekan-rekan kita. Makanya jangan hanya kegiatan formal datang, jangan. Bagaimana kita nanti akan mengenal satu sama lain? Sama pengurus aja nggak kenal, apalagi sama orang lain. Nanti bangun ketika di Banjarsari kita sudah terbangun, kaderisasi kita sudah masifkan. Berapa list pondok pesantren yang berbasis NU? Berapa sekolah-sekolah yang kita bisa lakukan untuk kaderisasi? Nanti tinggal koordinasi, apa susahnya? Makesta kalau bisa setiap bulan 1 kali. Makesta kalau bisa 1 bulan, minimal 1 bulan 1 kali lah. Baik itu di madrasah, di pondok, di sekolah harus masuk. Karena Makesta itu saja, anak kecil-kecil saja, nggak dirawat. Nah, ini perawatan yang sulit nanti Kang Najmi. Ketika Kang Najmi udah hari ini sudah berorganisasi, mungkin nanti sedikit-sedikit nanti akan mengetahui lah. Wisurong 1 menit lagi. Oke. Apa ini ya? Politik. Nah, oke. Terus nanti paling satu lagi ya, pelatihan untuk rekan-rekan kita itu harus dikuatkan intinya. Ya Kang Najmi ya, nanti pelatihan apapun itu, karena rekan-rekan itu butuh ruang-ruang untuk melatih diri. Betul nggak Desani? Public speaking. Kalau suka ekspor ya ekspor, kenapa tidak? Nah, ini ruang-ruang untuk kita bereksplor. Itu kira-kira nggak jadi masalah Kang Najmi. Nggak hanya kita sholawatan, pengajian, terus itu sudah menjadi rutinitas kita. Nahdlatul Ulama, sholawatan, pengajian, mahlul qiyam, caharmania dan lain sebagainya. Itu udah rutinitas ya, yang tidak harus diprogramkan saya kira. Tapi ada program-program yang memang jauh lebih menarik, jauh lebih produktif, dan jauh lebih bermanfaat untuk rekan-rekan kita, bahkan untuk di luar dari rekan-rekan kita. Dan semuanya gandrung terhadap IPNU. Oh, ternyata program IPNU itu keren ini di Banjarsari. Bahkan PC sekelas PC aja kalah oleh Banjarsari, kan luar biasa kira-kira. Meskipun oke, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggugah tok lah, semangat dulu. Dan selanjutnya Apa?
Selanjutnya oleh Ali, yang mana beliau pernah menjabat sebagai pemimpin ketua PT IPPNU periode 2021 sampai 2023. Tepuk tangan. Nah, untuk mengimprove IPPNU bagaimana kepemimpinan dalam perspektif perempuan NU gitu kan. Duhur teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siyo anjing. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang terhormat para alumni dan senior IPNU dan IPPNU yang sangat saya cintai dan saya banggakan, seluruh kader IPNU dan IPPNU sangat bangga sekali. Perkenalkan dulu ya, ini saya melihat IPNU dan IPPNU dengan wajah-wajah baru. Ada juga yang wajah-wajah yang sudah lama. Namun kalau misalnya yang lama bilangnya nggak apa-apa. Jadi mau perkenalan sama yang baru. Nama saya Nurhania Prilia, biasanya dipanggilnya Sani kan? Ya, Bersani dan Sani, jadi Sani boleh. Jadi sudah cerita, tadi ada yang dari Banjaranyar yang memakai kerudung Sani ya, itu merupakan Ibu Status Naada. Mbak Uli Status Naada itu tadi sudah dijelaskan bahwa perempuan yang pertama Makesta dan menjadi panitia Makesta se-Kecamatan Banjarsari yang seterusnya bisa melahirkan dari melahirkan KC Lako Wulandari secara selatan Banjaranyar dan juga Amarisa. Jadi dulu Makesta pertama itu melahirkan 5 KC sekaligus. Bukan pertama ya, tapi di mulai kembali. Ya tidur di bangku. Iya, saya tidur di bangku. Nah dulu ceritanya dulu itu saya juga meliput Makesta pas itu karena kebetulan di belakang rumah saya di SMK Madani Banjarsari. Tapi karena sedang ujian kuliah karena masih semester 1 masih takut kalau izin. Kebetulan kuliah itu kan orang-orang Senin Selasa Rabu Kamis, kalau saya hari Jumat Sabtu dan Makesta Jumat Sabtu. Nah, jadi 2 hari itu kalau nggak ikut ujian kan pasti nyusul. Di sana karena belum terlalu tahu karena belum lama dari itu, maka belum ada semangat awalnya. Tapi merasanya menyesal kemudian, menyesal karena tidak pulang, padahal disuruh pulang. Akhirnya ada Makesta di Pamarisan. Nah, di Pamarisan saya sama Mbak Sana ikut karena semangat dari Kang Masih, Kang Ali, Kang Rahmat dan lain-lain sudah pada Makesta. Terus ada juga sholawatan, karena itu kan sangat bergengsi ya bagi pelajar dan mahasiswa dan santri-santri khususnya. Jadi tergerak, oh iya saya pengen tampil di sana di panggung. Kan dulu pas pelatihan itu dari Sumatera Banjarsari di Alun, jadi acaranya biar banget, jadi pengen nanti suatu saat saya pasti akan seperti itu. Pertama, akhirnya Makesta di Pamarisan, dan setelah Makesta di Pamarisan tahu oh ternyata saya itu NU dari lahir itu ternyata NU. Karena secara kultur ya, saya suka sholawatan, suka tahlilan, keluarga juga kalau misalnya ada yang mengandung, melahirkan dan sebagainya pasti selamatan, ya kan? Itu kan merupakan kultur-kultur yang ada di Nahdlatul Ulama. Ternyata saya baru sadar kalau saya punya NU. Karena mulai pergerakannya dan ada motivasi-motivasi untuk menjadi mudah-mudahan saya bisa
menjadi seperti dia, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, setelah di PHC saya menjadi anggota dan kader, ikut Magdasta, ikut Lakut, dan ikut Lakut. Jadi jenjang kaderisasi itu jangan ada yang dilewati. Ada Magdasta ikuti, Lakut ikuti, dan Lakut juga ikuti. Itu untuk melatih perkembangan dari jenjang kita, juga juga kepemimpinan. Jangan takut misalnya tidak ada teman. Kita tidak ada teman dari Magdasta itu, nanti ada di sana juga akan bertemu dengan teman-teman di luar daerah. Jangan bingung kalau sendirian. Terus jangan bingung juga soal biaya. Gak apa-apa misalnya biaya. So beranilah berkorban kan paling 50.000 kan kalau ada masalah atau 150. Kita nabung dulu kalau kita menyisihkan uang. Ya uang segini saya korbankan untuk mengikuti Magdasta. Tapi setelah berkorban, ayo dari MWC ternyata ada yang perhatikan dari MWC-nya, dari muslimatnya. Oh kamu orang pun sini diomosin. Kita sudah niat memberikan berkorban gitu kan untuk itu dan itu, ternyata ada jalan lain. Jadi jangan takut kalau kompensasi mahal biayanya. Jangan niatkan ini berkorban untuk kemajuan ibu dan PPNU. Nah, kemudian setelah mengikuti jenjang kaderisasi Magdasta Lakut, terus ada konferensi ya, konferensi itu pergantian kepemimpinan. Coba-coba saya juga pernah mencoba menjadi ketua PCS Wilayah Kabupaten Ciamis. Dan karena sekarang itu usia itu dan IPPN itu diremajakan, yang tadinya maksimal itu 27 untuk IPNU, 25 untuk IPPN menjadi 21 maksimal untuk menjadi ketua PCI PPNU, dan 22 untuk PPNU dan 24 untuk IPNU. Iya, 24 tahun maksimal menjadi IPNU dan 22 PPNU. Nah, dari sekian calon ternyata yang masuk kriteria adalah saya. Dan saya sama sekali tidak kenal dengan orang-orang yang se-Jamis. Pede ya, karena percaya diri dan pasti bisa, meskipun saya tidak ada teman, tidak ada yang kenal, ternyata saya bisa dengan cara merangkul satu-satu, memperkenalkan diri, nama saya siapa, dari mana, terus sudah apa yang sudah saya lakukan, prestasi apa yang sudah saya raih. Gak apa-apa sombong sedikit ya, percaya diri gitu, bahwa kalau modalnya percaya diri pasti nanti kesannya terasa-asa betul saja di dalamnya. Nah, setelah terpilih jadi ketua PCIPNU, langsung diamankan kayak ilmu-ilmu yang dari senior, khususnya senior Bayasari. Kalau menjadi ketua harus silaturahminya juga ke tingkat kabupaten, karena PCIPNU belum kabupaten. Jadi sekabupaten harus tahu minimal kita pernah menginjakan kaki di Bupati Kabupaten Ciamis, ya. Terus silaturahmi di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dinas lain yang tingkatnya setingkat Kabupaten Ciamis. Begitu pun dengan PACI, itu dan Jawa Barat. Jangan takut, jangan merasa insecure kalau kita nanti akan ada acara-acara di sini ada keamanan. Karena itu bagiannya kita. Kita harus bisa menjawab. Bayangkan ya, saya dulu yang dari kecamatan tidak jadi apa-apa. Di kecamatan saya tidak ketua, saya cuma kader biasa. Tapi langsung ke Kabupaten Ciamis, wani-wani modalnya mereka ada di biru-biru. Sebenarnya di biru-biru sama Kak Fajar sama Rahman. Sampai jadi PPNU, sampai jadi udah deh dengan modal nekat, percaya diri dan follow balik.
jangan seru ya, jangan seru. Sedikit, nah jadi bisa, apa sih nanti programnya? Kan saya tidak tahu, yang kemarin saja saya tidak begitu paham mengenai ilmu. Bikin program-programnya yang konkret ataupun yang nyata. Kan dulu pernah membuat acara kayak hawan, oke lah, hawan kita kasih perlombaan, jangan ternyata jangan mau. Saya punya ide gimana kalau misalnya saya menginstruksikan dari PSK menginstruksikan PAC untuk membawa konsumsi masing-masing per PAC 10 bungkus. Ternyata apa? Ternyata PAC semuanya mau, ya per PAC semuanya mau, bahkan ada yang lebih, ada yang masih konsumsinya tidak hanya 10, ada yang dikasih 20, ada yang masih juga sama uangnya. Jadi urusan dari PAC ini mau urusan ternyata ada jalannya, asalnya ada komunikasi yang baik antara pimpinan dan juga anggota-anggota ya, anggota. Jadi sebenarnya kalau pemimpin itu tugasnya adalah sejauh mana kita bisa mempengaruhi anggota-anggota yang di bawah kita dan mengajak kepada apa yang keinginan organisasi. Sebenarnya keinginan pemimpin juga merupakan keinginan organisasi. Nah, betul kan tadi yang dikatakan senior ya, bahwa kalau misalnya kita sholawatan, itu sudah biasa, sudah menjadi rutinitas. Jadi kita buat program-program itu yang out of the box gitu ya, yang tidak seperti itu aja. Dulu pernah saya kolaborasi dengan salah satu stasiun televisi ya, Metro TV, Hari Anak Nasional. Ternyata disambut baik ya sama dinas capil, pembuatan kartu bersama dan sebagainya. Itu kan belum pernah terbayangkan. Ternyata responnya positif dan banyak kayak sekolah-sekolah lalu kayak kita juga dibuatkan seperti itu. Nah jadi bagaimana sejauh mana kita bisa bermanfaat kepada orang lain, orang banyak, orang sekitar. Terus membuat seminar anti kekerasan ataupun anti narkoba. Sebenarnya anti narkoba itu harus kemana gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan pelajar. Kayak kita anti terorisme itu kan melibatkan pelajar, kekerasan, bullying dan sebagainya. Karena pelajar itu kan orang yang masih belajar di bangku sekolahan ya. Kalau kita bisa ngajak mereka gabung kita juga pasti akan menambah selain jaringan juga bisa melibatkan apa-apa yang kita dapatkan. Jadi kita bisa sharing seperti itu. Lagi ya. Sudah ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya meskipun sedikit perjalanan singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk selanjutnya kita lanjut ke Kak Ali yang mana dulu juga Kak Ali pernah aktif di PHT Lampung ya. Nah, untuk materinya bagaimana sih pembuatan kamalian dan halaman hidup di PPSU di era instruksi 4.0 ini. Silakan Apa coba? 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah. Amma ba'du. Hasantukum bil hayyil qayyum
alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati jajaran pengurus PAC PBNU Kecamatan Banjarsari yang tadi dilantik, kami ucapkan selamat, semoga istiqomah dan bisa menjalankan organisasi secara maksimal. Dan ucapan terima kasih juga kehadiran para pembina senior, terutama misioner ketua IPNU periode sebelumnya dan rekan Alfi, juga kepengurusannya, tidak lupa juga Kang Alwi selaku Sekjen GP Ansor Kecamatan Banjarsari, Kang Fajar Satria demisioner PC PMI Kabupaten Ciamis, Kang Rahmat sekarang menjabat menjadi bendahara PC PMI Kabupaten Ciamis, dan Mbak Nur Sani demisioner IPPNU Kabupaten Ciamis. Tepuk tangan yang meriah untuk orang-orang hebat. Untuk materi tentang penguatan dalam hal IPNU ya, karena ini adalah fasenya IPNU bukan fase Ansor. Kenapa saya diturunkan dari Ansor ke IPNU? Sama seperti Kang Nasihin. Jadi ketika di Ansor di IPNU kan akhirnya Ansor berkurang, tapi bukan berkurang segi kualitas, hanya berkurang secara kuantitas. Yang tadinya Sekjen Ansor menjadi ketua PAC, itu bukan berarti menurun, tapi itu akan dinaikkan derajatnya. Yang tadinya belum terprogram apa sih di Ansor, apa sih ini program kerjanya ketika masuk di IPNU, ternyata disulah terbangun keilmuan-keilmuan yang terstruktur, mulai dari penjaringan. Yang pertama itu di organisasi adalah penjaringan. Setelah penjaringan ada kaderisasi. Setelah kaderisasi ada distribusi kader. Apa yang telah disampaikan oleh senior tadi dari sahabat Alwi dan sahabat Fajar. Saya akan mengutip sebuah ayat surat Al-Imran surat ketiga ayat 31. Wa huwa asraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya Allah itu berfirman, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu semua. Kira-kira di sini semuanya ingin dicintai oleh Allah apa tidak? Ingin. Yang pertama pengen dicintai oleh Allah, yang kedua pengen tidak dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kepengen tidak dicintai dan diakui oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Yang terakhir, yang paling penting adalah diakui menjadi santrinya Ki Haji Taurah Mansur dan ibunya Hajah Umroh Mahfuzoh. Kepengen apa tidak? Pengen? Saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, lawan kata daripada mahabbah itu apa? Mahabbah artinya adalah cinta. Lawan kata dari cinta adalah salah ternyata. Lawan kata dari cinta adalah bohong. Betul apa tidak? Bukan benci, tapi bohong. Adek, aku cinta sama kamu wahai istriku. Tapi lawan katanya adalah bohong, karena cintanya tidak dibuktikan dengan fakta. Tepuk tangan atau yang pertama, dalam sabda Nabi, baru saja saya mengikuti kajian kitab Mukasafatul Qulub. Di situ diterangkan bahwasanya Nabi itu pernah dimimpikan oleh para sahabat. Sahabat ini mengaku, ya Nabi, aku dalam mimpiku bertemu dengan engkau, tetapi engkau tidak menolehku, seakan-akan kau tidak mengenalku. Kata Nabi, kamu ini siapa? Kata Nabi, kamu ini siapa? Aku ini umatmu Nabi. Mengaku dengan lantang bahwa saya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, mohon maaf ya, saya tidak kenal dengan Anda. Kenapa tidak kenal? Saya ini umatmu. Ternyata orang ini terbangun dan mengakui bahwasannya beliau itu jarang sekali membaca
Membaca sholawat. Jadi jangan pernah mengaku cinta kepada Nabi kalau tidak membaca sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kau cinta kepadaku, pasti kau akan mengikuti langkahku. Betul apa tidak? Jadi lawan kata daripada cinta adalah bohong. Kata Nabi ini loh, sahabat yang pernah memimpi Kanjeng Nabi sudah bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi Nabi tidak menoleh sedikit pun. Karena apa? Dia hanya mengakui saja, bilang aku cinta padamu, tapi faktanya bohong, tidak ada. Itulah, jadi lawan kata daripada cinta adalah bohong, bukan benci. Mohon maaf ya, bukan benci. Itu yang pertama. Disampaikan oleh Imam Asyibli. Imam Asyibli ini dirawih oleh orang awam, orang abangan lah ya, orang abangan. Ya Syekh, aku ini ingin diakui menjadi santrimu. Seperti kita semuanya ingin diakui santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Syaratnya apa? Ngurusi NU, bukan menjadi pengurus tapi mengurus. Tapi yang saya tanyakan, ketika kalian bukan seorang pengurus, yang akan kalian urusi apa? Makanya pentingnya kalian yang sudah masuk struktural pengurus wajib mengurusi Nahdlatul Ulama. Karena kalian ranahnya masih ibnu, berarti masih rangka-rangka yang masih tajam, belum masuk Ansor, itu kan. Nah tadi dari mahabbah inilah kita akan muncul bahwasanya apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak hanya ikhlas, tapi menderita pun kita akan relakan untuk perjuangan dan kemajuan organisasi IPNU IPPNU. Itu mahabbah, itu Imam Asyibli. Ketika diakui, aku ingin menjadi santrimu, aku ingin diakui santri. Nanti dulu, saya tidak semudah itu untuk mengakui siapapun menjadi muridku. Dengan ketawaduannya, Imam Asyibli ini tidak mau mengakui, kecuali Imam Asyibli langsung melempar batu kepada orang yang mengaku. Kira-kira kalau kalian semua ingin diakui oleh santrinya Kang Rahmat misalnya, sama Kang Rahmat dilempar batu, kalian akan lari apa diam? Lari apa diam? Lari apa diam? Kalau kalian lari, tandanya kalian itu ketika mengatakan cinta, berarti cintanya adalah bohong. Buktikan, berarti ujian yang pertama ingin diakui santri Imam Asyibli itu gugur. Karena apa? Ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Mengaku cinta tapi faktanya tidak. Itu yang kedua. Contoh lagi, tadi disampaikan oleh guru saya habis sowan ke pondok pesantren Bendo Kediri. Beliau itu menemui Mbah Sarwani sama Mbah Huda. Itu ada orang sama mengatakan seperti itu, ingin diakui santri seperti kita. Seharusnya dalam momen ini itu ada yang penggalian pemikiran-pemikiran Kiai Haji Tholhah Mansur dan Ibu Nyai Hajah Umroh Mahfudo, tapi belum ada disampaikan. Mudah-mudahan nanti disampaikan oleh Kang Rahmat ya. Lah ini pemikiran-pemikiran Kiai Haji Tholhah Mansur sebagai kader IPNU sebetulnya harus lebih digali. Karena apa? Kiai Haji Tholhah Mansur adalah salah satu pendiri pertama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Apa pemikiran-pemikiran beliau untuk menguatkan amaliyah kita sebagai kader IPNU IPPNU? Yang pertama, Kiai Haji Tholhah Mansur menikah ketika beliau itu memiliki prestasi. Prestasinya apa? Mendirikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kira-kira kita siap tidak ketika kita berprestasi baru kita menikah? Siap tidak? Siap tidak? Ini dari Kiai Haji Tholhah Mansur. Ibunya Hajah Umroh Mahfudo tidak menikah dengan orang yang tidak punya prestasi. Dia menikah dengan Kiai Haji Tholhah Mansur ketika sudah bersama-sama mendirikan, membesarkan, meluaskan jaringan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kira-kira siapa apa tidak? Itu contoh yang pertama, pemikiran Kiai Haji Tholhah Mansur. Yang kedua, Kiai Haji Tholhah Mansur tidak berhenti mengikuti pendidikan formal. Beliau itu mengorbankan waktunya
dalam masa pendidikan lebih dari 12 tahun untuk kuliah mendapatkan gelar sarjana. Kira-kira siap apa tidak? Ini yang sudah sarjana kalau mengikuti pemikiran Ki Haji Tholha Mansur pastinya kuliah lagi dong ya. Pastinya ini pemikiran Ki Haji Tholha Mansur. Karena apa? Setelah menikah Ki Haji Tholha Mansur ini masih mengikuti jenjang pendidikan formal. Mudah-mudahan saya sendiri secara pribadi dulu diajak kuliah sama Kang Rahmat sama Mbak Sani itu kan di STAI Ma'arif. Cuma waktu itu saya berpikir umur saya 24 tahun, kalau saya sekarang kuliah pasti umur 30 tahun saya belum menikah. Betul apa tidak? Dan alhamdulillah saya mengorbankan waktu saya untuk berkhidmah di IPNU karena waktu itu sangat ekspres waktunya itu. Dari Makesta ke Lakmut itu hanya seling berapa bulan, dari Lakmut ke latihan instruktur itu hanya sering berapa bulan, yang mungkin itu adalah prematur ya Kang Rahmat ya, prematur. Jadi pantas misalnya saya berbicara lantang tentang keibnuan, pantas. Karena apa? Saya pernah mengalami menjadi seorang kader IPNU. Yang belum kader, yang belum ikut lakut silakan lakut, yang belum latin silakan, dan pendidikan apapun silakan kalian ikuti. Saya mengikuti Makesta di Banjarsari atas rekomendasi daripada Ansor, karena di Ansor waktu itu saya tidak punya program dan tidak tahu mau ngapain. Akhirnya saya diturunkan di IPNU. Ketika mengikuti Makesta, RTL-nya adalah bikin Makesta lagi. Ketika saya lihat di proposal anggaran 30 juta, kepala ini mutar enggak? 30 juta bayangkan. Tapi dengan kegigihan dan kebersamaan, pada waktu itu saya bukan ketua, tapi yang saya idolakan, yang saya bantu adalah organisasi ini supaya bisa berkembang. Akhirnya hanya selang berapa bulan ranting dan komisariat terbentuk di Kecamatan Lakbok, dan saya SK IPNU kecamatannya adalah Kecamatan Lakbok. Di akhir 2019 karena saya mesantren di Kecamatan Lakbok itu mulai dari tahun 2008 sampai 2019. Saya mengkaji berbagai disiplin keilmuan sehingga sampai sekarang pantas kalau saya diangkat menjadi ketua MDS di Jalur Ansor Kecamatan Banjarsari. Tidak hanya itu, sanad keilmuan sudah sangat jelas disampaikan. Karena apa? Tidak semua keilmuan ini diberikan sanad keilmuan mulai dari yang mengajar alif batasa sampai junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, karena saya sadar bahwa ketua PBNU itu kalau sambutan tidak lebih daripada 15 menit 10 menit. Jadi saya juga sadar tidak akan lebih dari 15 menit atau 10 menit. Dan pesan saya ya, selalulah bersilaturahmi untuk menjaring, karena kalian berorganisasi di IPNU bukan untuk kebutuhan orang lain, tapi untuk kebutuhan kalian sendiri, meningkatkan skill kemampuan kalian sendiri. Kalau kalian ingin meningkatkan skill kalian di sini, disinilah tempat yang sangat tepat ikut bergabung di IPNU dan IPPNU. Saya bisa sampai menduduki di pemerintahan juga, belajar administrasi dari IPNU IPPNU. Tanpa saya belajar di IPNU IPPNU, tidak mungkin saya sampai duduk di pemerintahan sekarang. Mungkin itu saja motivasinya, karena ilmu yang kalian gali untuk kepentingan kalian, dan saya hadir ke sini sengaja membawa istri saya tercinta dan anak-anak saya supaya mereka itu menyaksikan bahwa saya bukanlah orang pengangguran. Ya Kang. Dan mungkin saya akhiri ucapan terima kasih untuk istri saya yang menemani saya sampai ke sini, menggendong anaknya. Kami mohon doa untuk rekan-rekan kita semuanya, semoga anak saya kelak meneruskan perjuangan kalian, dan mohon bimbingannya supaya anak saya nanti menjadi kader-kader IPNU PPNU yang diperhitungkan pada masanya nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Jadi memang bener ya, aku mau nang Ansor. Diturunakan di Ibnu Kang Fajar nyong sikimutan. Dia mah gudune nang Ansor. Emang nyong wis Ansor wis PKD. Wis PKD gari makes tapi justru untuk pengembangan skill justru saya lebih dapat di Ibnu. Yang awal deh. Apik men. Oh. Enggak. Beliau sudah bekerja di Kemenang. Apa? sudah bekerja di Kemenang Kabupaten Ciamis sekarang. Karena mungkin program itu kita PPU. Nah, ini kan sudah 4 bulan lalu. Mungkin nanti selanjutnya akan mengadakan orkestra lain-lain. Nah, untuk orkestra sendiri, bagaimana kita dari Abdullah itu pesertanya itu lebih banyak gitu kan? Tenang. Ya, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan ra'iatan min indillah. Tahiyatan jamilatan. Likulli jam'iyah wa jamaah ibnu wa IPPNU. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting meser kompak. Kadanguna hendak kompak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kota Padang ada Goa Keramat. Letaknya dekat dari rumah Mang Mamat. Selamat menerima mandat pengurus yang terhormat. Moga senantiasa mendapat rahmat. Satu lagi. Pergi ke Banjarsari ke gedung PGRI. Bersilaturahmi, berbahagia bersama. Apresiasi kami dari Majelis Alumni Pelajar NU Banjarsari luar biasa. Biasanya jargonnya gini, biasanya jargonnya gini. Apa sih? Biasa, ikomat.
biasanya kalau di dalam IPNU ataupun IPPNU itu mempunyai jargon kesemangatan sebagai bentuk satu pikiran, satu gerakan dalam kesemangatan berorganisasi. Jargonnya itu biasanya adalah siapa kita? Wah, gitu. Kalau salam pelajar itu bisa jadi jargon tambahan. Siapa kita? Siapa kita? Oh, masih kurang kompak sekali lagi. Siapa kita? Pelajar NU, belajar, berjuang, bertakwa. Nah, gitu ya. Alhamdulillah kami aturkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran kepengurusan dan kami ucapkan selamat dan sukses atas telah dilantiknya kepengurusan yang baru PAC IPNU dan IPPNU Kecamatan Banjarsari untuk SK 3 tahun ya. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun itu adalah angka genap, di mana angka genap ini menjadi satu hal yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu angka yang di nomor 2kan disukainya. Tapi yang menjadi hal yang paling disukainya itu adalah hal-hal yang ganjil. Nah, dan hal yang ganjil itu adalah sekarang kepengurusan PAC IPNU dan IPPNU itu adalah periodisasi atau kepengurusan yang keberapa sekarang? Periodisasi yang ketiga. Artinya untuk kepengurusan PAC IPNU dan IPPNU Banjarsari periode 2023-2025 pasti diberi kemudahan. Ya, pasti diberikan rezeki yang turah-turah, pasti diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Dan tinggal bagaimana rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU ini siap atau tidak. Saya ingin tanya dulu, siap atau tidak? Siap atau tidak? Nah, oke, ya, dah siap berarti. Sedikit historis bahwa yang menjadi satu kebiasaan di organisasi itu ketika waktu pelantikan itu sekarang hadir 20 orang, 10 orang, 15 orang, banyaklah kepengurusan yang hadir. Tapi kemudian biasanya juga di waktu-waktu tertentu itu yang menjadi penggerak organisasi itu hanya 3, 5, 4 orang, gitu ya. Ya apa tidak? Ya apa iya? Dan kompak, ya. Tapi hal itu tidak menjadi tolak ukur bahwa kita tidak bisa IPNU IPPNU Banjarsari itu maju berkemajuan ataupun tertinggal. Ya, hal ini sudah dijawab. Hal ini sudah dijawab oleh para kepengurusan sebelum-sebelumnya. Sampai dengan buktinya adalah sampai dengan hari ini kepengurusan PAC IPNU IPPNU di Kecamatan Banjarsari ini masih terus berlanjut. Ya, bahkan lebih rempet. Bahkan ya tadi betul apa yang dikatakan Teh Sani itu atau Bu Sani itu adalah banyak wajah-wajah yang masih yang lama ataupun wajah-wajah yang baru. Maka sebelum itu ketika kita tidak kenal maka ta'arufan. Tapi kalau kita mau ta'arufan, ya aduh mohon maaf saya sudah berta'aruf gitu ya. Punten gitu ya. Itu intermezzo. Gitu. Nah, rekan-rekan, hal yang paling penting ya itu sudah dijelaskan. Jadi ketika kita ber-IPNU atau ber-IPPNU itu sudah jelas. Jadi sederhananya nyontek arep kepriwe kan ya. Kita itu mau bagaimana? Kita itu harus seperti apa? Ataupun kita itu nantinya itu akan digimanakan gitu di organisasi. Organisasi ini menjadi wadah. Artinya wadah ini ya dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam
peran, tugas, ya, tanggung jawab, kemudian dengan berbagai macam perbedaan pendapatnya, dengan berbagai macam dinamika organisasinya, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kemudian setelah dilantik ini ada istilah tukcing, dibentuk cicing, atau sengges dilantik cicing, gitu ya. Maka hal-hal paling sederhana dalam organisasi itu harus tepat, terarah, jelas, dan sesuai. Itu hal-hal yang paling dasar dalam menggerakkan organisasi, khususnya bagi rekan dan rekanita itu tinjauannya itu atau pertimbangannya itu adalah bukan program kerja yang begitu banyak, ya, ataupun dengan waktu pelaksanaan program kerja yang terhambat dengan pertimbangan tidak ada dana, itu ya. Organisasi itu adalah benda mati dan yang menggerakkannya itu adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, gitu. Jadi sampai sini jelas ya. Jadi pembentukan orientasi itu adalah hal tujuan paling dasar yang harus kita tahu, itu ya. Jadi dari Ibnu Naros, jadi Ibnu sebenarnya lamun orang jadi pengurus Ibnu teh kudu kumaha. Nah, terus nanaunan orang teh Ibnuan atau IPPNU-an, gitu teh ya. Apakah organisasi Ibnu dan IPPNU itu hanya sebatas tempat ngumpul saja? Tidak, ya. Jelas Ibnu itu, IPPNU itu jelas sebagai wadah silaturahmi, sebagai wadah pengembangan intelektual, sebagai wadah untuk pengembangan minat bakat, sebagai wadah untuk kemudian menghasilkan para pemimpin-pemimpin di kalangan Nahdlatul Ulama. Kalau Ibnu segmentasinya untuk laki-laki, IPPNU segmentasinya ada untuk perempuan. Maka cing Naros kanu IPPNU, apakah IPPNU itu atau perempuan itu ditakdirkan hanya untuk sumur, dapur, dan kasur? Cing Naros, iya mah. Apakah IPPNU hanya cukup jadi IPPNU? Apakah perempuan itu cukup hidupnya itu hanya untuk sumur, dapur, dan kasur? Tidak, ya. Maka dalam hal ini ya perlu ya dengan adanya wadah Ibnu ataupun IPPNU itu bukan menghasilkan pengangguran baru, ya. Bukan menghasilkan orang-orang yang tidak paham tentang perkembangan zaman, bukan menghasilkan orang-orang yang tidak paham tentang perkembangan politik, orang-orang yang tidak paham tentang perkembangan ekonomi, atau menjadi seorang yang berdiri di kaki sendiri. Itu. Jadi tantangan kita dalam berkehidupan, baik itu secara pribadi ataupun secara organisasi, itu sudah jelas. Jadi kita itu hidup itu selalu disampingkan dengan realita kehidupan yang nyata, ya tuh. Benar ente? Ya. Jadi harus realistis. Lamun kalian ikut Ibnu IPPNU harus jelas. Kita teh milu IPPNU teh udah ganana naon? Menang duit ente gitu. Menang ilmu ente, menang naon relasi ente gitu. Itu harus jelas sehingga kita dalam berorganisasi itu tidak layah-layah. Kumaha urang carana misalkan dengan adanya IPPNU itu membuat satu program kerja yang menghasilkan program kerja itu outputnya itu agar minimalnya kader Ibnu dan IPPNU itu bisa ngadesain itu, atau Ibnu IPPNU itu bisa kemudian melek terhadap teknologi. Santana ketika ada
lowongan pekerjaan yang prasyaratnya itu adalah minimal harus bisa Microsoft Excel ataupun Microsoft Word, itu bisa itu. Dan peluang kerja itu ya sangat banyak dan sangat besar. Tergantung bagaimana tadi disampaikan betul oleh Kang Alwi, itu adalah bagaimana kita bisa menguasai soft skill dan hard skill gitu. Ayeuna nu jadi IPNU IPPNU ya istilahnya ketika di pasihan komputer laptop ditinggalkan memang tidak bisa mengoperasikannya. Kan itu satu hal yang sangat untuk hari ini ya bagi kita yang dikategorikan orang-orang yang berorganisasi, itu satu hal yang sangat miris. Apalagi ketika kita berbicara tentang peningkatan SDM, sumber daya manusia ya. Sekarang kita masuk kepada yang dinamakan dengan era bonus demografi. Pernah nggak kalian di sekolah mendengar itu? Bonus demografi. Bonus demografi ini adalah di mana usia-usia produktif itu lebih banyak ketimbang usia-usia non produktif. Usia-usia produktif itu dari umur berapa? 17 tahun, 13 tahun sampai dengan umur 65 tahun atau 60 tahun. Dan Indonesia hari ini sudah masuk kepada era bonus demografi. Nah, maka munculnya bahasa bonus demografi ini adalah era kompetitif. Nah, era kompetitif itu penuh dengan persaingan. Di mana hari ini BPS, Badan Pusat Statistik Nasional, mengeluarkan satu rilis yang sangat mengejutkan bahwa ada 10 juta pemuda-pemudi remaja yang telah lulus sekolah SMA itu nganggur dan sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Sepakat ente? Ya. Contoh yang viral-viral lah kemarin di Ciamis itu ada warung seblak membuka lowongan pekerjaan yang daftar itu ratusan lebih ya di Ciamis ya. Tuh. Ya, apalagi ini skalanya itu skala Indonesia yang mana hari ini itu terpusatnya itu adalah di Pulau Jawa, Jakarta. UMR tertinggi Cikarek Naros. UMR tertinggi itu di kota mana saja? Satu adalah Karawang, kedua adalah Cikarang, keempat, tiga adalah Bekasi, terus kemudian Jakarta, Serang, Banten, dan lain-lain. Ciamis UMR-nya sabaraha? 2 juta rupiah. Ya, UMR Ciamis itu 2 juta rupiah. Artinya apa? Bahwa hari ini ketika adanya IPNU dan IPPNU tidak menghasilkan satu bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia minimal di Kecamatan Banjarsari, itu menjadi satu tolak ukur bahwa kita berorganisasi itu hanya layah-layeh lah gimana Jawa ya. Jadi tidaklah rugi bagi orang-orang yang mau berorganisasi, apalagi berorganisasinya itu adalah itu tidak muluk-muluk, tapi disesuaikan dengan kemampuan kapasitas kita dalam bentuk pembekalan, pelatihan itu. Makanya jadi pengurus, kemudian nanti membuat satu agenda program kerja, misalkan anak pelatihan desain grafis, misalkan ya. Kue kanggo banget kue asli. Anak kegiatan muludan, rajaban, naring musola, naring desa, naring masjid, naring tingkat kecamatan, naring ya. Kue kanggo banget. Ya. Anaknya lahiran, bibinya mamanya 2 anak lahir, syukuran, kue pamflet, pena. Ya, itu hal paling sederhana. Dan ketika IPNU IPPNU menyelenggarakan kegiatan itu dan ternyata yang hadir itu hanya 4 atau 5 orang, laksanakan. Berarti itu adalah orang yang siap maju dan menghargai proses. Nah, ada sikir gawe kegiatan, wis bingung boleh didanane, pesertane orang anak siap kebre majune. Ya. Nah, gitu. Dan kami
ya di kepengurusan PAC khusus dari mana ketua pertama Ang Ihin, kemudian ketua kedua Alfi, itu kita menerapkan konsep-konsep seperti itu karena orang yang berpikiran maju ketika berorganisasi itu tidak berbicara tentang bagaimana orang profit ayeuna orang ini gini, orang yang berpikiran maju tidak akan menyanyiakan waktunya. Ya, kalau di barat time is money, uang setiap waktu adalah uang. Kalau di kita di organisasi itu bukannya sebatas itu. Ketika satu hari ini ya kita tidak mendapatkan uang serupiah pun, maka kita harus mendapatkan ilmu. Ketika hari tidak mendapatkan uang dan tidak mendapatkan ilmu, kita harus mendapatkan orang 1-2 teman baru untuk kita bersilaturahmi. Gitu. Paham tuh? Itu konsep sederhana bagi orang yang mau maju dan bagi orang yang mau sukses. Sukses ini dalam arti yang sangat umum. Terlepas sukses sebagai seorang wirausahawan, sukses dalam bidang ekonomi, jadi bos, pak kaji, ibu kaji, kayak gimana ya, kayak gimana. Atau dia sukses dalam bidang-bidang profesi lainnya, itu. Tapi orang-orang yang berpikiran mundur, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya gitu, ya. Hobi kita laksanakan. Hobinya apa? Main game, main game. Hobinya apa ge? Turu kayak gitu ya. Tapi jangan sampai satu hari itu tidak ada satupun ilmu ora uli, duit ora uli, batiran silaturahmi malahan pada putus, pegat ora kenal. Waduh, rugi ya. Rugi. Ya. Dan hanya orang-orang yang rugi yang orang-orang muflis, orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang dia itu sangat berdusta dan berbohong kepada dirinya sendiri, gitu ya. Iya, pada akhirnya menyalahkan nasib, menyalahkan orang lain, gitu ya. Deleng tanu batirane tuh HP anyar, anjir ke HP anyar, gitu ya. Deleng batirane tuh anu tuh jadi iri sih. Padahal hal itu dimulai dari diri sendiri. Adanya Ibnu IPPNU itu adalah untuk mencetak generasi-generasi pemimpin. Dan selain dari generasi-generasi pemimpin itu, ya, yang dimunculkan itu adalah pelopor atau kepeloporan. Ya. Tidak semua pemimpin itu menjadi pelopor. Tapi orang yang menjadi pelopor berjiwa kepemimpinan dan pasti jadi pemimpin. Jelas orang ya? Jelas ya. Saya mengamalkan itu. Ya. Dalam hal Ibnu IPPNU dijadikan wadah edukatif, wadah untuk kita beredukasi, menambah ilmu, berpendidikanlah di Ibnu dan IPPNU lewat pendidikan kaderisasi formal, non formal dan informal. Anek Ibnu berarti setelah Makesta itu adalah Lakmud, setelah Lakmud itu adalah Lakut dan ada Latin. IPPNU ada Makesta, Lakmud, terus Lakut dan Latpel, latihan apa? Latihan pelatih, kayak gitu, ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kepengurusan hari ini, ya. Angkatan pertama ini, kedua, khususnya angkatan pertama, PAC Ibnu Banjarsari, Ibnu dan IPPNU ini menjadi sentrum pergerakan organisasi Ibnu di Kabupaten Ciamis. Ya. PAC Ibnu IPPNU Banjarsari itu masih terhitung sangat muda. Percaya orang? 2000 berapa di SK kan? 2018. Hari ini 2024. Tapi dari IPPNU Banjarsari bisa ada yang kemudian bisa dan pantas menerima mandat dari organisasi sebagai ketua PC IPPNU Kabupaten Ciamis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal kaderisasi IPNU ataupun IPPNU, Banjarsari itu adalah kader terbanyak orang yang sudah lakut, ya. Dan Ciamis Selatan, pelopor yang paling banyak itu adalah Banjarsari dalam hal kegiatan-kegiatan kaderisasi, ya.
Matage Ibnu Banjarsari meskipun kakara kamari can lila atau wajeng Cidolog mati 2012 cenah gitu ya. Banjarsari maka 2018. Tapi yang kita unggulkan itu bukan kuantitas tapi kualitas, minimal pengurusnya palinter. Ya. Berarti tanggung jawab sahabat-sahabat hari dalam melanjutkan estafeta kepengurusan kepemimpinan PAC Ibnu Banjarsari dipimpin langsung oleh ketua yang baru Rekan Najmi dan kemudian Rekanita Rini gitu ya. Ini Ibnuna laku troba, IPPNU-nya juga sama. Jadi ini satu hal motivasi yang harus kemudian rekan-rekan ini jadi motivasi gitu ya. Motivasi untuk kemudian bahwa ternyata orang-orang yang mau berproses benar di Ibnu itu tidak ada yang Ibnu ataupun IPPNU tidak ada yang mencari pada ayana hanjakal gitu. Ya. Maka dalam hal ini kita harus berperan terhadap organisasi kita. Kita harus berkontribusi terhadap organisasi kita, yaitu adalah Ibnu dan IPPNU, tentunya dengan sukarela. Tidak ada, dan saya tegaskan bahwa hari ini ketika rekan dan rekanita berorganisasi di Ibnu dan IPPNU dipaksa sina organisasi di Ibnu dan IPPNU ini keluar naonan itu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit gitu ya. Jadi kontribusi kita yaitu dengan apa? Dengan tenaga, pikiran ataupun materi sekemampuan. Ya. Sekemampuan. Misal sekarang ada pelantikan, ya. Kita bisa berkontribusi waktu, kontribusi tenaga ataupun pikiran, kontribusikan itu sekemampuan kita. Aduh, ketua hampura orang tuh bisa datang karena orang di imah di kita kukolot cina ngagawean anu. Ketua harus mentolerir itu. Oh ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian kita lepas tanggung jawab terhadap organisasi. Ya, jangan sampai apa? Lepas tanggung jawab. Minimalnya jadi pengurus itu ketika ada undangan rapat hadir, meskipun setor banget mungkul. Arek 1 menit, 2 menit, 5 menit, tapi udah jadi alasan nanti jadi dalil seperti orang hadir gitu. Ya. Ini harus dikomitmenkan bersama, itu yang namanya pengurus. Nikmati proses di dalam berkaderisasi di Ibnu dan IPPNU. Maka yang terakhir pasti kita budaya di NU mah terakhir ya, budaya di NU yang menjadi pasti itu adalah satu, kita dapat berkah, yang kedua itu dapat berkat. Nah, ya kan berkah emang wis mesti gue mah kan berkatnya gue mau kebagi dua berkatnya teh. Berkatnya itu dalam bentuk apakah jenane teh panganan atau dalam bentuk uang transport, nah gini, atau dalam bentuk apa jenane teh, atau dalam bentuk relasi, ya. Tapi hal itu akan seiring dengan berjalannya waktu, itu akan kita akan menemukan jati diri kita, ya. Jadi sekiranya rekan-rekan itu siji urung bojo, kemudian yang kedua itu adalah belum punya anak, dan yang ketiga itu adalah rekan dan rekanita itu belum bekerja, yang sifat kerjanya itu adalah 24 jam 7 hari 7 malam, dan kemudian selama gaji bulannya itu adalah 30 hari, maka beribnulah gitu ya, jelas ya, ber-IPPNU lah gitu. Dan tidak ada yang rugi, tidak ada yang rugi ketika kita berorganisasi di Ibnu dan IPPNU. Patokannya siapa? Kiai Haji Ali Ridwan, bahwa nek anak wong sing ber-NU terus dheweke kelaparan, wis tekan yang mau makome mana jenenge. Tekan yang mau makom.
Jadi artinya apa? Artinya kesemangatan dan keberlanjutan organisasi IPNU dan IPPNU hari ini di Kecamatan Banjarsari ada di pundak rekan-rekan Nita sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ringan, mudah laksanakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, rampung. Nah itulah motivasi dari para alumni itu IPPNU yang semoga menjadi penyemangat bagi rekan-rekan pengurus IPNU IPPNU periode 2023 sampai 2025. Untuk IPNU IPPNU Kecamatan Banjarsari semoga tetap semangat dan jangan lelah karena hari ini adalah hari oh iya kita ucapkan malam kepada Direktur kita Oh ya karena ya. Pelasora di tukunak gue. jadi selalu